فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. Bismillahirrahmanirrahim. Qala fadilatul Syekh Abu Amr Al-Hajuri hafizahullahu taala. Kita masih di awal-awal muka surat 85. Baik. Kemarin apa? Terakhir yang dibahas adalah masalah memperbaiki qiraah yang salah harokatnya atau salah titik. Baik. Dan di antara cara yang bagus untuk mengurusi masalah ini, kalau hendak menyampaikan hadis ke murid, kalau lihat ini di dalam hadisnya ada kesalahan, yaitu boleh kita langsung membaikinya kalau memang kita yakin itu adalah kesalahan yang sangat jelas, atau kita baca sesuai dengan apa adanya, lalu kita beri tanbih, kita ingatkan apa yang kurang atau apa yang keliru. Ini lebih selamat wa min ayyaqula ala syaikhihi ma lam yaqul. Lebih selamat jangan sampai mengucapkan atas nama gurunya apa yang tidak dikatakan oleh gurunya. Terutama kalau gurunya adalah pakar bahasa, sementara kita baru belajar nahwu, baru dasar-dasar, tahu-tahu kita sudah nyalah-nyalahkan, ini salah kok i'rabnya ini guru ini, atau ini harokatnya salah, atau titiknya salah, padahal gurunya yang memang pakar bahasa dan tahu kedalaman bahasa, menggunakan lafaz-lafaz yang tepat, cuma muridnya yang masih merasa asing karena belum lama belajar. Maka jangan tergesa-gesa menyalahkan gurunya dan merubah isi riwayat. Tapi baca apa adanya, tapi kita katakan dalam catatan kaki yang saya tahu yang benar begini, hujahnya begini. Baik, itu lebih selamat. Wa in alima anna ba'dar ruwati asqatah, apabila dia mengetahui bahwasanya sebagian rawi memang menjatuhkan lafaz. Bagaimana dia tahu? Karena dia sudah banyak belajar, banyak mengambil ilmu dari guru-guru yang lain. Dia tahu kalau riwayat ini memang lengkap, riwayat yang ini ini kurang, saya tahu karena bukan pendapat saya pribadi, tapi memang datang dari sanad yang lain, ada tambahan lafaz begini-begini. Nah, dia tahu memang ini ada yang hilang dengan hujjah. Baik. Wa anna man fawqahu ata bihil haqq as-saqiti fi nafsil kitab, dan dia tahu bahwasanya guru yang lebih atas lagi sebenarnya sudah mendatangkan lafaz yang benar yang hilang di buku itu. Baik, bagaimana dia tahu? Dia sudah banyak melakukan perbandingan, membandingkan riwayat ini dan itu, membandingkan buku ini dan itu. Jadi apa yang dia katakan ini hilang bukan karena pendapat sendiri, tapi memang dia sudah melihat buku-buku yang lain, memang ada lafaz yang hilang. Baik, ma'a kalimah dengan apa? Caranya apa? Kita katakan yakni, yaitu siapa? Misaluhu an Urwah an Amrah annaha qalat kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yudni ilayya ra'sahu fa urajjiluh. Contohnya apa? Yaitu riwayat Urwah dari Amrah binti Abdurrahman. Dia bercerita, dulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendekatkan kepada saya kepala beliau, lalu saya yang menyisir atau menyikat rambutnya. Padahal dari mana Amrah jumpa Nabi? Amrah ini dari kalangan tabi'iyat, tak mungkin jumpa Nabi. Baik, ini di riwayat Bukhari Muslim ada lafaz yang hilang, asqatar rawiyu an Aisyah. Si rawinya menghilangkan, tapi tak sengaja tentunya ya, menghilangkan lafaz an Aisyah. Mungkin tergesa-gesa menulis karena terkadang pelajaran itu berlangsung dengan sangat cepat. Kita ingin menulis, tahu-tahu ada lafaz yang tidak tertulis, kita lupa atau tidak hafal waktu itu, atau dan seterusnya, tersibukkan, ada lafaz yang hilang. Wala budda min dzikriha, sementara wajib memang untuk menyebutkan itu. Amrah dari Aisyah dari Rasulullah, tak mungkin Amrah jumpa Rasulullah, dan tak mungkin Amrah mengatakan Rasulullah mendekatkan kepalanya ke saya.
Karena apa? Amrah memang tak pernah jumpa Nabi. Dan ma'ruf Amrah memang apa? Murid dari Aisyah. Maka wajib disebutkan di sini Aisyah. Lima alimna annal muhamili kadzalika rawah. Karena kita tahu al muhamili beliau termasuk apa? Pencatat Sahih Bukhari. Baik, meriwayatkan ini juga dengan apa? Boleh jadi apa? Dengan ada lafaz an Aisyah. Fa'idha alhaqna saqit, maka apabila kita gabungkan apa yang hilang, qulna, kita katakan an Amrah yakni an Aisyah annaha qalat, bahwasanya dia mengatakan demikian. Ini kalau memang apa? Kenyataannya buku yang kita dapatkan dari guru kita itu memang ada cacat semacam tadi. Nah, Al-Hafidz Ibnu Hajar sering melakukan perbandingan dalam Fathul Bari, riwayat Muhamili demikian, riwayat Karimah demikian. Karena di zaman dulu buku bukan diambil dari percetakan, tapi apa? Sebagiannya adalah ditulis dari murid mendapatkan dari guru, guru mencatat dari guru yang di atasnya. Jadi menulis. Memang pelajaran dulu itu lebih sangat memerlukan kesabaran, waktunya lebih panjang. Kita tinggal beli buku kalau dekat dengan perpustakaan atau apa, beli dari mungkin apa itu Shopee atau mana yang lain. Dulu memang apa, murid menulis diimla satu persatu. Sahih Bukhari entah berapa tahun baru selesai, nanti Sahih Muslim berapa tahun baru selesai. Tapi hebatnya memang apa, umur mereka diberkahi dan waktu mereka diberkahi karena sungguh-sungguh dalam belajar memang. Sampai-sampai mereka belajar dan menulis buku yang mungkin kita sekedar apa, tahu tajuknya saja. Bahkan apa, dulu dibacakan buku-buku tentang Lisanul Arab, itu dibacakan. Demikian pula buku apa, Kamus Al-Muhit punya Fairuz Abadi, itu dibacakan dan ditulis. Demikian pula tafsir Ibnu Jarir, tafsir Ibnu Katsir, bukan dibeli di percetakan dulu itu, bahkan ditulis, diimlakan oleh gurunya, dan itu terjadi selama bertahun-tahun. Kita mungkin apa, tinggal baca senang, tinggal kasih catatan kaki atau apa. Dulu betul-betul kerjanya berat sekali para murid dan para ulama di masa lampau. Tapi hebatnya bagaimana dengan umur yang mungkin sama panjang dengan kita barangkali, atau orang zaman kita yaitu 70 tahun, tapi mampu membaca buku lebih banyak dari kita dan menulis lebih banyak dari kita. Berkahnya lain ketika niat dan langkahnya itu lebih bagus. Tayyib, Allahul musta'an. Tayyib, ilahuna wallahu a'lam.